Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bertemu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat rahmat dan kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan bagi kami. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan kami ada. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan bahagian firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan segala berkat-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 10 ayat yang pertama. Kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Amsal-Amsal Salomo, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Salah satu ketentraman, salah satu kebahagiaan yang diperoleh oleh orang tua adalah ketika orang tua melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab itu adalah salah satunya bagaimana cara dia berperan di dalam mendidik anak-anaknya. Sebab ketika dari kecil anak itu dididik, diarahkan kepada firman Tuhan. Mereka diajarkan tentang nilai-nilai kebenaran. Sejak sedini mungkin mereka dididik, diarahkan, dibacakan, dipahamkan tentang firman-firman Allah, maka pada masa mudanya akan membuat sukacita orang tua mereka. Karenanya satu unsur pendidikan kepada anak-anak itu sangat penting menjadi penentu bagaimana sesungguhnya sikap perilaku yang muncul anak-anak kita di masa depannya, di masa mudanya, di masa tuanya. Ini tidak bisa dilepaskan kaitannya antara perilaku anak dengan pendidikan orang tua melalui prinsip dasar-dasar firman Tuhan. Tanggung jawab ini tidak boleh lalai. Seperti kepada bangsa Israel dalam Ulangan pasal yang ke-6. Baik pada waktu kita duduk, pada waktu kita berdiri, pada waktu kita berjalan. Dalam waktu-waktu itu harus terus diperkenalkan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita siap memiliki mental yang kuat untuk menghadapi dunianya dan segala pengaruh yang muncul. Yang kedua, agar anak-anak memiliki karakter Kristus. Ketika anak-anak telah memiliki karakter Kristus di dalam hidupnya, maka dia akan menjadi seorang anak muda yang tangguh menghadapi segala sesuatu. Ayat 1 jelas disebut begini. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Anak-anak yang diajar berdasarkan firman Tuhan yang mendatangkan hikmat, di mana anak itu bisa takut akan Tuhan, menghargai, menghormati Allah, maka di dalam dirinya ada niatan, ada kehendak, ada kemampuan untuk tidak akan melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku di dalam lingkungannya. Karenanya seorang anak bijak itu akan mendatangkan sukacita. Menjadi garansi tersendiri bagi seorang ayah untuk menikmati sukacita apabila anak-anak yang dilahirkannya itu hidup di dalam kebijaksanaan, hidup di dalam hikmat, hidup di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya tanggung jawab orang tua salah satunya adalah
memperkenalkan anak-anak kepada nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Anak yang bebal, anak yang berdosa, anak yang tidak berpengalaman, anak yang hidup menurut naluri manusia semata, tidak tinggal di dalam kebenaran, maka dia akan mendatangkan kedukaan bagi ibunya. Sekali lagi saya ingin sampaikan, ketika anak-anak tidak diajar, tidak dididik berdasarkan firman Tuhan, maka akan mendatangkan duka cita kepada orang tuanya. Tetapi ketika anak-anak dididik kepada prinsip-prinsip firman Allah, maka sesungguhnya anak itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan kebahagiaan bagi orang tuanya. Karenanya prinsip ini menjadi penting untuk dipegang oleh setiap orang tua. Ajak, bimbing mereka di dalam jalan kebenaran dan perkenalkan mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Maka di masa mudanya mereka akan menjadi anak-anak yang hormat dan mendatangkan sukacita. Tuhan memberkati.